Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Mini PBL Zero Hunger SDG 02 yang akan mempresentasikan Pitch Bible Assessment tengah semester Animate Babak 1. Deskripsi proyek kami berisi, proyek animasi ini bertema SDG nomor 2 Zero Hunger dan menggunakan style gaya kartun western, kartun UPI style. Lalu, karakter utama yaitu Papoy sebagai induk kucing yang kelaparan dan ingin memberi makan anak-anaknya dengan cara mencuri makanan dari seorang anak bernama Kiki. Cerita ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi di Tangerang, Banten pada 19 September 2023, di mana kasus seorang ibu mencuri telur di minimarket demi memenuhi kebutuhan makan ketiga anaknya. Yang terakhir, animasi ini akan berupa animasi stop motion dengan teknik paper cutout, tidak menggunakan sound atau mute, dan berdurasi 90 detik. Progres pengerjaan animasi kami yaitu 50%. Untuk Sustainable Development Goals kami, yaitu SDG yang kedua, yaitu Zero Hunger. Yang dimana SDG tersebut bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dan juga target audiens kami adalah S Group Elementary School umur 6-10 tahun. Kenapa? Karena kami gunakan karakter kucing dan anak-anak yang berumur 7 tahun. Dramatik premis dari cerita kami yaitu Papoy adalah kucing betina yang memiliki 2 anak. Mereka kelaparan karena dibuang oleh majikannya. Papoy lalu memutuskan untuk mencuri lauk ikan Kiki. Kiki, seorang anak laki-laki yang kebetulan sedang makan sambil memainkan lauknya di depan rumahnya, yaitu spesifiknya ada di terasnya. Lalu, Papa yang mengetahui hal tersebut pun mengendap-endap mengambil ikan Kiki. Kiki yang mengetahui ikannya dicuri kesal dan mengejar Papa yang berhasil mencuri ikannya. Sekian itu dramatik premis kami. Dalam main karakter, kami memiliki 2 karakter utama, yaitu Papoy sebagai karakter utama, yaitu kucing, ibu kucing yang ingin memberikan makanan untuk anak-anaknya. Dalam sudut pandang, ibu yang menyayangi kedua anaknya. Dan untuk kelemahan Papoy sendiri, ia adalah kucing liar yang tidak mempunyai majikan. Untuk attitude-nya sendiri, dia mengais makanan sisa, sehingga membuat perubahan membuat Kiki bersimpati. 1, 2, 3. Untuk karakter kedua yaitu Kiki yang memiliki keinginan untuk mendapatkan ikannya kembali yang dicuri oleh Papoy. Untuk sudut pandang Kiki sendiri yaitu anak yang nakal. Dan kelemahan Kiki yaitu mudah terbawa emosi. Attitude Kiki sendiri yaitu tidak menghargai makanan, sehingga dia mempunyai perubahan untuk bersyukur dan tidak menyia-nyiakan makanannya lagi. Lalu selanjutnya adalah world building. Jadi ini adalah hasil dan referensinya. Untuk foto referensi ini kami mengambil dari Shutterstock by Riri Rahajang. Untuk referensi rumah, kami mengambil dari rumah adat tradisional Tangerang, yaitu rumah kebaya. Kami mengambil front view untuk memberikan budaya visual yang kuat, serta untuk menunjukkan lokasi tempat dengan jelas. Untuk slide selanjutnya ialah properti yang akan digunakan oleh karakter dalam animasi kami. Yang pertama adalah karakter Papoy. Papoy akan menggunakan kalung sebagai aksesoris yang menunjukkan bahwa Papoy merupakan kucing yang sebelumnya dipelihara, namun dibuang oleh majikannya. Selanjutnya, karakter kedua yaitu Kiki memakai properti topi sebagai aksesoris dan juga untuk memberikan kesan anak laki-laki yang nakal. Properti yang kedua, gelang kayu cendana. Kayu cendana ada di area Bondowoso dan Jember, Jawa Timur. Dan properti yang ketiga, motif wayang Jawa, motif baju Kiki, motif di samping merupakan wayang gunungan yang berasal dari Jawa Tengah. Yang selanjutnya keempat, sendal jepit yang akan digunakan untuk melempar ke arah Papoy. Dan properti yang terakhir, lauk ikan sate bandeng dan nasi. Ikan sate bandeng merupakan salah satu makanan khas Tangerang. Ikan ini yang akan dicuri Papoy dari Kiki.
Dalam capaian mata kuliah pengembangan cerita, kami menerapkannya dalam pembuatan premis hingga struktur 3 babak. Contohnya adalah inciting incident, yaitu Papoy si kucing betina yang kelaparan karena dibuang oleh majikannya. Dan dia memiliki tujuan, yaitu Papoy ingin mengambil lauk ikan Kiki yang terjatuh di teras. Dengan cara, Papoy menunggu Kiki yang sedang asik bermain, sehingga Papoy bisa mengendap-endap mengambil ikannya. Lalu, hambatan yang diperoleh Papoy saat menggigit lauk ikan Kiki, Kiki kesal melihat ikannya diambil oleh Papoy dan mengejarnya. Dalam capaian mata kuliah ide kreatif sendiri, kami menerapkan ide kreatif pada pembuatan pitch bible dan dalam cerita. Untuk pencapaian mata kuliah selanjutnya, terdapat menggambar tradisional. Dalam menggambar tradisional, animasi kami menerapkan pada penggambaran karakter, properti, dan world building. Lalu untuk capaian mata kuliah selanjutnya adalah Nirmana Budi. Jadi kami menerapkan 3 prinsip, yang pertama tekstur, yang kedua value, yang ketiga adalah pola. Jadi untuk tekstur kami menerapkannya pada pohon, atap, pagar, dan batu. Lalu untuk value kami menerapkannya pada atap dan dinding rumah. Dan yang terakhir untuk pola kami menerapkannya di atap dan juga pagar. Untuk capaian mata kuliah kami selanjutnya, yaitu pengantar animasi. Pada pengantar animasi, kami menerapkan prinsip animasi appeal dan staging. Untuk capaian mata kuliah selanjutnya adalah fotografi. Untuk di fotografi animasi, kami menempatkan kamera yang tepat agar frame stabil dan tidak bergerak. Capaian mata kuliah selanjutnya ialah budaya visual. Kami menerapkan pada visual karakter, properti, dan environment menggunakan UVA art style. Capaian mata kuliah selanjutnya ialah animasi eksperimental. Kami menerapkan animasi eksperimental dalam pembuatan animasi paper cutout. Untuk tahapan selanjutnya, kelompok kami, setelah ATS, kami akan mempresentasikan ide babak 3 dan mempresentasikan hasil anime babak 1. Untuk tahapan selanjutnya, kami akan membuat thumbnail babak 3 dan juga list dan membangun aset babak 3. Tahapan selanjutnya, kami akan menggambar aset babak 3 dan menggambar nirmana aset babak 3. Setelah itu, kami akan melakukan animate pada babak 2 dan presentasi hasil animate babak 2. Selanjutnya, kami akan animate babak 3 dan presentasikan hasil animate babak 3. Setelah semuanya itu, kami akan melakukan editing hasil animate babak 1, 2, dan 3 dan kami akan mempresentasikan hasil mini PBL secara keseluruhan di akhir semester. Selanjutnya terdapat constructive criticism berisi untuk diri sendiri dan anggota kelompok. Komunikasi yang baik dan kerja keras yang terlihat sejauh ini dalam proyek mini PBL membuat kami semakin termotivasi dan semangat belajar lagi dalam membuat animasi yang menarik untuk banyak orang. Selanjutnya ada untuk para dosen pengajar. Terima kasih pada dosen-dosen pengajar yang telah membantu kami selama proyek mini PBL dalam materi mata kuliah yang dijabarkan sudah jelas dan mudah dipahami. Semoga Bapak dan Ibu dosen dapat mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Sekian dari kami, kelompok Mini PBL Zero Hunger SDG 02. Terima kasih.